Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss Dahlia Rinava, MPD, dan Bunda Saraswati, MPD, selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Dan selamat pagi juga kepada rekan-rekan semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai retorika dan mampu mengaplikasikan seni retorika. Adapun anggota kelompok 5 yaitu ada saya sendiri, Dian Aprisya Tazkiyah dengan NPM 20 506 0081 dan Julia Aprianti dengan NPM 20 506 0080. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai pengertian retorika dan seni retorika. Kemudian ada tujuan retorika, kemudian juga membahas fungsi retorika, kemudian membahas pengaplikasian seni retorika, dan juga cara melatih kemampuan seni retorika. Langsung saja kita bahas ke materi pertama, yaitu tentang pengertian retorika dan seni retorika. Pengertian retorika dalam bahasa Inggris disebut retorik, dalam bahasa Latin retorika, dan dalam bahasa Yunani yakni retor yang artinya ilmu berbicara, seni bicara, atau mahir berbicara. Menurut Sunarjo, tahun 1983, halaman 31. Kemudian retorika sebenarnya bukan hanya ilmu yang mempelajari sekedar berbicara, tetapi juga merupakan sebuah ilmu yang saling berhubungan antara seni berbicara dengan pengetahuan dari sebuah masalah. Hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan khayalak umum dengan menggunakan pendekatan persuasif. Hal lain yang harus diperhatikan oleh komunikator adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan menggunakan logika. Retorika merupakan bagian ilmu bahasa, khususnya ilmu bina bicara, dan menurut Dori, retorika mempunyai beberapa bagian, yaitu monologika, dialogika, dan pembinaan teknik bicara. Selanjutnya yaitu ada tujuan retorika. Tujuan retorika ialah adanya suatu keinginan agar para pendengar memiliki keyakinan akan kebenaran dari suatu pembahasan yang disampaikan oleh pembicara. Artinya bahwa tujuan retorika ialah untuk membina saling pengertian yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam setiap kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan bertutur. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi retorika. Pada dasarnya adalah untuk mempersiapkan sarana yang baik, yakni untuk menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan capaian tujuan dari yang diinginkan. Adapun fungsi retorika, menurut Raudona tahun 2007 halaman 52, yaitu ada mass information, yang artinya untuk memberi dan menerima informasi kepada halayak. Yang kedua, mass education, yaitu memberi pendidikan. Fungsi ini dilakukan oleh guru pada murid untuk meningkatkan atau oleh siapa saja yang memiliki keinginan untuk memberikan pendidikan. Fungsi selanjutnya akan disampaikan oleh Julia Aprianti. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Dian Aprisya yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk melanjutkan pembahasan materi pada presentasi kali ini. Fungsi retorika menurut Raudona pada tahun 2007 di halaman 52, fungsi retorika yang ketiga yaitu mass persuasion atau yang artinya untuk mempengaruhi. Yang keempat, mass entertainment atau untuk menghibur. Hal ini biasanya dilakukan di radio maupun televisi. Selanjutnya yaitu pengaplikasian seni retorika. Dalam pengaplikasian seni retorika itu ada di berbagai macam penggunaannya, yaitu penggunaan retorika dalam bidang politik, penggunaan retorika dalam bidang ekonomi, penggunaan retorika dalam bidang seni, penggunaan retorika dalam tulisan, dan juga penggunaan retorika dalam bidang pendidikan. Nah, untuk itu saya akan membahas satu persatu pengaplikasian seni retorika ini. Yang pertama yaitu penggunaan seni retorika dalam bidang politik. Bidang politik adalah bidang kegiatan yang pertama-tama memanfaatkan seni retorika secara terencana. Bahkan, kehadiran seni retorika itu sendiri justru karena didorong oleh kebutuhan politik. Pemanfaatan seni retorika dalam bidang politik lebih menonjol lagi di kalangan filsuf yang dikenal dengan nama kaum sofis.
Dalam perkembangannya, seni retorika dipersiapkan secara intensif dan terencana untuk kegiatan-kegiatan politik. Yang selanjutnya yaitu penggunaan retorika dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi pun menggunakan seni retorika. Para usahawan terlibat dalam penggunaan retorika ketika mempromosikan barang-barang produksinya. Oleh karena itu, retorika digunakan secara luas untuk iklan maupun reklam. Jika pada media cetak, sugesti konsumen hanya dibangkitkan dengan menggunakan kata-kata saja. Tetapi ketika melalui media TV, sugesti konsumen dibangkitkan dengan menggunakan kata-kata, tayangan gambar, suara, ataupun bersifat multimedia. Sehingga retorika dalam dunia ekonomi benar-benar dapat mendesak konsumennya untuk mencoba produk yang diiklankannya. Yang ketiga yaitu penggunaan retorika dalam bidang seni. Dunia seni juga merupakan bidang kehidupan yang tidak lepas dari seni retorika. Apalagi seni itu dimaksudkan untuk mendidik penontonnya. Dalam pewayangan, ada dalang yang menggunakan retorika untuk mempengaruhi penontonnya. Dalam pewayangan, terdapat tokoh-tokoh yang baik ataupun yang buruk sebagai pesona yang dipakai oleh dalang untuk menampilkan kata-kata bijak yang memukau. Keberhasilan dalang dalam mempengaruhi penontonnya karena ia mampu menerapkan retorika dengan baik. Kemampuan seperti itu diperoleh oleh dalang melalui latihan-latihan yang sistematis. Penggunaan seni retorika yang selanjutnya itu dalam tulisan. Para wartawan dan juga reporter adalah orang-orang yang terlibat dalam penggunaan retorika. Pada saat mereka akan menulis kolom, rubrik, tajuk, ataupun berita, semuanya memerlukan kemampuan menggunakan retorika. Intinya adalah bagaimana mereka dapat memersuasi atau menarik perhatian pembacanya. Penggunaan seni retorika yang selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai cara untuk memberikan pengetahuan yang sistematis kepada peserta didik untuk mengembangkan dirinya dengan memberi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, maka para pendidik perlu membuat perencanaan, penyiapan materi, menata unit-unit materi, menentukan sarana, menentukan metode, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam melakukan kegiatan seperti inilah, para pendidik terlibat dalam penggunaan retorika. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara melatih kemampuan seni retorika. Kemampuan beretorika merupakan suatu hal yang mahal untuk mendapatkannya. Hal ini karena dibutuhkan jam terbang untuk menguasai seni retorika. Ada 4 cara untuk melatih kemampuan seni retorika, yaitu yang pertama, latihan berbicara dengan irama dan tanpa teks. Hal pertama yang dilakukan untuk melatih kemampuan retorika adalah menemukan irama berbicara. Namun, irama di sini bukan berarti seperti irama menyanyi, tetapi harus tahu ketika berbicara ada saat untuk berhenti ataupun berhenti sejenak. Hindari berbicara yang terkesan menghafal dengan nada yang monoton dan juga tergesa-gesa. Memberikan penekanan pada diksi-diksi tertentu ketika berbicara dan menghindari kata-kata yang tidak perlu. Jika ingin memiliki kemampuan seni retorika yang baik, maka hindari membaca teks dengan latihan berbicara tanpa teks. Karena berbicara tanpa teks akan membuat lebih percaya diri pada kemampuan ingatan. Dan hal ini juga akan membuat audiens semakin tertarik kepada topik pembahasan. Yang kedua yaitu latihan variasi ekspresi dan juga gerakan tangan. Selain berbicara dengan hebat, kemampuan berbicara juga harus diimbangi dengan ekspresi dan juga gerakan tangan.
Latihan variasi ekspresi dan juga gerakan adalah hal yang penting dalam ilmu retorika dibandingkan lainnya. Karena terkadang gerakan tubuh lebih bisa menunjang kemampuan berbicara. Untuk melatih ekspresi dan juga gerakan tangan ini dapat dilakukan dengan cara berdiri di depan kaca untuk latihan menyesuaikan ekspresi wajah dengan kemampuan berbicara. Cara yang ketiga yaitu menatap mata audiens. Retorika adalah seni mempersuasi. Dengan menatap dan membuat kontak mata dengan audiens, maka itu memberikan sinyal positif terhadap audiens dan juga akan membuat audiens merasa diperhatikan sehingga mereka akan benar-benar mau mendengarkan. Latihan ini hanya bisa dilakukan secara real ataupun secara langsung, yaitu dengan cara mencari seorang audiens, kemudian berbicara di depannya dan menatap matanya dengan meyakinkan. Cara yang keempat atau cara yang terakhir yaitu membaca suasana audiens. Kemampuan membaca suasana audiens harus dikembangkan. Tetapi untuk menguasai kemampuan ini tidak dapat dilakukan dengan latihan hanya di depan kaca, melainkan harus benar-benar terjun berbicara di depan audiens. Kemampuan ini harus dilatih dengan jam terbang yang tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Dian Aprisya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Juli Aprianti atas pemaparan materinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan mengenai seni retorika dan pengaplikasiannya telah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, terutama bagi kami dan juga dan teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di forum diskusi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.